Halo Sobat Otomotif, di channel ini gue bakal sharing seputar otomotif, khususnya di dunia mobil bekas. Mulai dari review mobil bekas yang dijual di mobilbekasgue.id, review kondisi mobil sesuai usia pemakaian, owning experience, dan juga tips and trick seputar otomotif. Jadi, kalau kalian suka dengan dunia otomotif, kalian boleh klik subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih. Oke, di samping gua udah ada Toyota Yaris S Matic tahun 2008 yang kondisinya spesial banget. Nah, mau tahu gimana spesialnya? Simak terus video ini, jangan di-skip. Kayak biasa gue pertama kali bakal langsung bahas depannya dulu ya. Di sini kita bahas catnya masih original dan masih kaleng. Bumpernya juga masih original dan dia masih presisi sekali. Masih sangat presisi pinggir-pinggirnya. Dan di sini body kitnya ada sedikit lecet ya. Di bawah sini dia ada sedikit lecet di body kit, wajar lecet pemakaian. Terus di sini nih, biasanya kalau kalian perhatiin di unit-unit lain yang jual Yaris S Matic juga tahun 2008, ini V-nya udah hilang. Biasanya V-nya udah hilang dan cuma ada grill hitam-hitamnya doang ini. Gue nggak tahu penyebab hilangnya kenapa ya. Mungkin karena dia pernah nabrak kecil atau mungkin emang copot. Pokoknya ini udah hilang, tapi di sini masih ada nih. Dia masih ada dan jarang sekali yang masih ada V-nya ini. Di sini body kitnya juga masih normal, cuman di sebelah sini dia udah agak ini ya, agak renggang ya. Dia udah agak renggang dan wajar sih ya, karena jalanan ini yang gue rasain ya. Setelah sekitar semingguan gue pakai mobil ini, jalanan di ibu kota tuh, jalanan di Tangerang, di Jakarta tuh sangat-sangat tidak bersahabat dengan mobil yang ada body kit ini. Jadi kadang suka suka kena jalan gitu, suka kena polusi tidur yang tinggi. Jadi wajar kalau si body kitnya ini lecet dan agak mengap sedikit, dan ini bisa di repair tanpa perlu ngecat. Terus bagian lampu-lampu juga dia masih bening ya, walaupun udah agak menguning. Jadi kalau menguning itu wajar ya, karena ada kondensasi di dalam headlampnya ini, dan karena usia juga. Cuman kalau kalian mau mutihin headlamp ini, kalian bisa pakai home service-nya mobilbekasgue.id, headlamp poles. Jadi kita ada servis buat poles headlamp, jadi kayak baru lagi. Kap mesin original, kaleng, lampu-lampu presisi. Perbedaan Yaris S itu sama Yaris tipe lain, dia Yaris S ada body kitnya. Dia ada body kit, side skirt kanan kiri sama body kit belakang. Dan kalau misalnya di Yaris J itu, setahu gue dia nggak ada fog lamp. Di Yaris S ini ada fog lamp. Pokoknya yang jelas tipe tertinggi pasti lebih lengkap dan lebih banyak aksesorisnya. Nanti gue bakal tunjukin aksesoris lagi yang ada di Yaris S tapi nggak ada di Yaris tipe lain. Kita langsung lanjut ke bagian samping kanannya aja. Di sini si bumpernya masih presisi ya, bumper masih presisi. Terus kalau kelihatan di kamera, di sini ada lecet di body kit bawahnya yang gue bilang tadi wajar, tapi di sini body kitnya masih kenceng, masih dibaut ya. Terus di bagian sini dia juga masih original, masih kaleng juga. Dia masih kaleng. Nah di sini menurut gue agak pemborosan ya. Ini kita ngomongin desain sedikit. Di sini ada sen, tapi di spionnya juga ada sen. Kalau di Vios kan di sini nggak ada, cuma tulisan VTI ya. Tapi di ininya ada sen. Tapi di Yaris ini sennya di sampingnya ada dua nih. Sen di bagian sini sama sen di bagian sini. Terus
Kita lanjut ke kondisi bannya, kondisi ban dan velg. Bannya 80% dan di sini kelihatan tahun pembuatan bannya tahun 2019, berarti sekitar masih masih setahunan lah, masih setahunan lebih dikit, masih bagus. Dan di sini peleknya juga masih original ya, pelek original palang 5 yang dipakai di Vios juga, dan masih bagus, nggak ada lecet sama sekali di velgnya. Kolong-kolong pastinya nggak ada keropos karena ini mobil belum yang usianya di atas 30 tahun, jadi sangat-sangat jarang ada keropos. Dan ini remnya udah disc brake ke 44 bannya. Terus kita lanjut ke bagian uh, pintu bagian depan. Di sini spionnya retract dan ada sennya. Terus di sini dia belum kiles ya. Dia karena Yaris S Matic, bukan Yaris S Limited. Di sini dia ada side skirt. Side skirtnya juga masih bagus. Terus masih kaleng juga, catnya masih original pastinya. Masih original. Nah, di sini ada listnya. Di sini ada listnya. Terus karet-karet atas juga kondisinya bagus. Sebenarnya nggak banyak yang bisa gue bahas di mobil ini ya, karena overall kondisinya bener-bener like new. Jadi secara eksterior dia catnya masih original semua dan masih kaleng. Terus dan kondisinya juga masih bagus gitu. Di bagian belakang sini kita lanjut. Ini juga catnya masih ori ya. Catnya masih ori dan masih kaleng. Dan side skirtnya juga masih bagus semua. Nah, ban bagian belakang ini dia sama 80% dan kondisi velgnya juga sama ya. Kondisi velgnya no lecet dan masih original semua. Di sini masih kaleng, kaleng semua. Kaleng semua. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke bagian samping kirinya aja. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke bagian kiri samping kirinya.
yang lumayan luas ya, nggak luas sih sebenarnya, lumayan lah. Tapi lu bisa bagian belakangnya itu bisa buat nyantai gitu. Kayak misalkan lu minum es kelapa atau apalah, pokoknya kalau jajan-jajan di pinggir jalan yang nggak ada tempatnya tuh, lu bisa duduk di mobil di bagian belakangnya sini. Oh iya, sama ini hidroliknya udah agak lemah ya, udah nggak ngangkat, jadi harus dibantu pakai tangan. Cuman wajar ya, mobil 12 tahun hidrolik mati itu wajar, dan hidrolik harganya nggak mahal, cuman paling berapa ya? Ya nggak nyampe sejuta tuh lu udah, mungkin nggak nyampe sejuta, nggak 700-an kali ya, lu udah bisa dapat hidrolik baru lagi. Nah sekarang kita bakal bahas bagian mesinnya. Kayak biasa ya, pertama pasti gua cek olinya dulu. Nah di sini berhubung olinya ada recordnya, jadi di sana recordnya kelihatan sekitar masih bisa dipakai sekitar 2000 km lagi. Jadi kalau misalkan lu punya budget, lu ganti aja olinya nggak apa-apa sih, biar jelas record pertama kali lu ganti oli setelah beli mobil ini tuh kilometer berapa. Cuman kalau misalkan lu budgetnya kurang buat ganti oli, lu bisa nunggu sampai 2000 km dulu, masih bisa nabung sekitar buat dipakai 2000 km. Oh iya, gue sekalian mau ngomong kalau misalkan buat kalian yang mau ganti oli tapi malas ke bengkel, kalian bisa pakai home service-nya mobilbekasgue.id buat ganti oli. Nanti mekanik kita yang datang ke tempat kalian buat gantiin oli mobil kalian. Nah terus gue lanjut, gue ngecek akinya itu di sini ada recordnya kebetulan tanggal 22 bulan 8 2020, berarti masih baru banget ya akinya, belum ada sekitar sebulan lebih dikit kan. Terus gue lanjut cek radiator. Biasanya gue ngecek radiatornya cuma dibuka begini, terus lihat di sini ada karat apa enggak. Kalau misalkan ada karat, berarti radiatornya kotor. Kalau misalkan nggak ada karat, berarti radiatornya bersih dan sistem pendinginannya masih bisa dibilang bagus. Terus, nah karena ini mobil matic, gue juga ngecek oli maticnya. Nah posisi oli maticnya Yaris ada di sini sama kayak Vios. Nah oli matic yang bagus biasanya warnanya masih merah. Nah ini kebetulan warnanya masih merah, tapi nggak di sini, tapi gue nggak dikasih recordnya ya. Jadi gue cuman lihat dari ciri-ciri warnanya doang. Nah karena warnanya masih merah berarti masih bisa dipakai gitu. Kecuali kalau warnanya udah hitam, jadi dia harus diganti. Dan ganti oli matic tuh nggak kayak ganti oli mesin ya. Kalau ganti oli mesin kan dia 5000 km sekali, ganti oli matic tuh lebih lama, 40.000 km sekali. Dan kalau misalkan lu punya duit ya sekitar 40.000 km sekalian aja lu kuras gitu. Kalau misalkan nggak punya duit, ganti oli matic juga nggak apa-apa. Untuk mesin dia emang kotor, belum gue bersihin karena langsung gue review aja. Tapi sekali lagi yang gue bilang di setiap video-video gue, ruang mesin yang sehat itu bukan tergantung kebersihan ruang mesinnya. Bagus sih kalau misalkan bersih, cuman kalau misalkan kotor belum tentu mesinnya jelek. Mesin nggak ada rembes sama sekali, terus kompresor AC juga nggak ada rembes. Pokoknya overall mesin pasti sehat. Di bawah-bawah juga nggak ada rembesan oli matic atau oli mesin. Nah kalau buat apron sendiri dia masih lempeng ya. Di sini kan ada garis nih ya. Nih ada garis, dia masih lempeng. Kalau misalkan dia bekas insiden, dia didempul sininya biasanya sama tukang body repair, dia didempul sini, terus nggak serapi ini. Dan kayak jadi tarikan garis misalkan di sini nabrak, ini kan ada tarikan garisnya. Nah di sini tarikan garisnya hilang karena ketutup dempul, jadi kayak ngegelembung gitu. Tapi ini masih lempeng semua, sudut-sudutnya juga masih lempeng, dia masih lempeng. Jadi mobil ini bukan bekas insiden. Jadi sebenarnya gampang buat tahu mobil yang bekas insiden atau enggak. Sebelum ke interior, gue bakal nyalain mesinnya biar kalian bisa dengar suara mesinnya. Nah sekarang kita bakal langsung bahas bagian interiornya ya. Jadi interiornya ini dia masih full original semua. Di sini joknya di cover pakai jok MB-Tech dan dari tahun 2008. Jadi kalau misalkan kalian beli mobil ini terus kalian buka lagi cover joknya masih kayak baru banget. Terus yang membedakan Yaris S sama Yaris bukan S, di bagian atas ini dia hitam. Jadi kesannya Yaris S itu sporty ya.
Terus di bagian sini dia ada piano blacknya dan masih mulus banget. Piano blacknya masih mulus. Terus di sini ada tweeter yang bagus banget menurut gue desainnya. Nah, ngomongin kondisinya si setirnya ini gripnya juga masih utuh, jahitannya juga masih utuh, belum di retrim, cuman emang ada yang ngelupas sedikit karena pemakaian ya. Karena pemakaian wajar. Dan spesialnya di sini dia ada stiker T5C di bagian dashboardnya dan masih ada coretan spidolnya. Jadi ini detail yang kecil, cuman itu kayak apa ya? Kayak menunjukkan mobil ini bener-bener original gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat videonya Om Fitra Eri yang bahas twin cam liftbacknya Om Andre Tolani, dia twin cam liftbacknya dia masih ada stikernya juga kayak gini dan masih ada coretan spidolnya. Jadi itu detail kecil yang berharga. Kalau kalian beli mobil baru ada ininya wajar. Cuman kalau kalian beli mobil bekas terus mobil yang udah 10 tahun, 20 tahun atau mungkin 30 tahun masih ada ininya. Itu salah satu nilai tambah buat mobil yang kalian beli itu. Terus bagian sini dia juga udah dilapis kulit. Dan masih bagus juga lapisan kulitnya. Karpetnya ada karpet tambahan, di bawahnya masih ada karpet dasar bawaan Yarisnya. Overall secara interior pastinya mobil yang menurut gue belum terlalu tua ini masih bagus semua ya. Jadi nggak perlu banyak gue bahas. Kita langsung lanjut ke bagian belakangnya aja. Nah di bagian belakang sini juga nggak banyak yang bisa gue bahas ya. Dia karpetnya masih ada tulisan Yaris, dia masih karpet bawaannya. Terus pokoknya ini joknya juga masih cover, masih bawaan. Bukan bawaan, masih di cover dari tahun 2008 yang gue bilang. Door trim juga masih bagus. Terus di sini ada tray belakang yang cuman dikasih di seri S. Jadi kalau misalnya lu beli seri E atau seri J dia nggak dapet tray belakang ini. Terus ya overall begitu aja sih yang bisa gue bahas di bagian belakang ya. Bahas kondisinya. Terus yang gue suka sih ya, ini sedikit ngomong tentang selera ya. Yang gue suka tuh si kabin di dalam sini tuh kayak menggambarkan kesan sporty banget karena dia hitam-hitam semua gitu. Jadi itu yang lu dapat kalau lu beli Yaris seri S. Cuman kalau misalkan lu beli Yaris seri E atau Yaris seri J dia biasa aja dalamnya. Jadi segitu aja kondisi bagian belakang Toyota Yaris ini. Nah sekarang kita langsung lanjut ke bagian lipetan pintunya aja. Nah sekarang gue bakal langsung bahas kayak biasa ya. Pasti gue bahas lipetan pintunya. Nah gue udah sering ngasih tips ngecek lipetan pintu itu. Kalau misalkan kalian kurang yakin ya kalian tinggal lihat di sini ada tire information ya. Kalau misalkan lipetan pintunya itu udah di repair, ini tire information ini hilang biasanya. Terus abis itu lekukan sini kan kelihatan nih. Lekukan sini tuh kayak ada dempulnya gitu, kayak nggak rata. Pokoknya sebenarnya garis besarnya sama kayak kalian ngecek mobil yang udah didempul sama yang belum didempul ya. Jadi ini masih lempeng semua, masih tarikan garisnya, lekukannya ini kan harus nggak bisa sebagus ini tukang body repair kan. Karena biasanya kalau di repair tuh ditimpa dempul dan dempulnya itu kadang nggak rata. Nah di bagian samping kiri juga ada. Nah di bagian samping kiri lebih gampang lagi karena ini mobil CBU Thailand. Di bagian kiri tuh kayak ada plat yang nempel di bagian pintu sini, ada tulisannya Toyota Motor Thailand. Nah kalau itu udah nggak ada berarti itu udah di repair gitu aja sih sebenarnya. Cuman nggak bisa dijadiin patokan ya. Cuman untuk meyakinkan ciri-cirinya itu seperti itu. Bagian kanan belakang, bagian kiri belakang pastinya lipetan pintunya juga masih bagus semua. Sekarang kita langsung lanjut aja. Kita test drive mobil ini gimana feel berkendaranya. Nah sekarang kita bakal langsung ngerasain gimana sih feel berkendara dari Toyota Yaris ini. Nah, biasa gue bakal tes kaki-kakinya dulu. Depan ada marka kejut ya, kayak biasa. Nah yang gue rasain di sini ada sedikit bunyi dari kakinya itu ya, ada sedikit walaupun kalau misalkan jalan biasa, jalan lurus begini dia nggak bunyi, tapi ada sedikit bunyi. Nah udah gue cek itu harus ganti terot. Jadi kenapa sih sebenarnya kaki-kaki itu kalau misalkan cuman terot ball joint itu wajar ya. Ini udah gue cek emang harus ganti terot, udah emang usianya. Karena penyebab bunyi itu dia di
Jadi si Terot ini kan ada karetnya ya, ada karet peredamnya gitu. Nah, buat disambungin ke ban gitu. Simpelnya buat disambungin, terus kalau misalkan si karetnya ini udah aus, udah nggak bisa meredam, di situ terjadi benturan antar besi. Jadi itu yang bikin bunyi. Cuman kalau misalkan menurut gua kalau misalkan kaki-kaki itu wajar ya, karena ada usianya, terus juga jalanan ibu kota nggak selalu bagus, jadi wajar. Dan ganti Terot itu cuman kalau lu beli online atau cuman beli spare partnya di Kemayoran, di toko-toko spare part di Jakarta itu murah, cuman sekitar 250.000 sampai 300.000. Jadi itu udah sepasang ya, kanan kiri 250.000 sampai 300.000 udah selesai, beres semua. Nah, kalau misalkan kalian mau terima jadi, kita yang gantiin, kita yang repair semuanya, bisa juga, tapi tinggal nanti harganya disesuaikan tuh. Kalau untuk mesin, AC, kekedaban kabin masih normal semua, sangat-sangat normal. AC-nya masih dingin, kekedaban kabinnya masih bagus, nggak kayak mobil yang kalau lewat jalan jelek tuh nggak kayak mobil yang rontok gitu, masih kencang semua. Mesin Matic juga masih responsif. Nanti gue bakal coba kickdown ya. Terus ngomongin kilometer mobil ini udah 124.600. Jadi kalau misalkan dihitung dari tahun 2008 sampai sekarang 12 tahun, dihitung dibagi 12 tahun, dibagi 12 bulan, dibagi 30 hari, itu dia sehari jalannya rata-rata sekitar 25 kilo, 25 sampai 28 km itu rata-ratanya ya. Jadi menurut gua masih bisa dibilang low kilometer, karena dari 2008 sampai 2020 rata-rata jalannya setiap hari baru 25 sampai 28 km per kilometer. Terus kelistrikan semua aman ya, kelistrikan semuanya aman, lampu-lampu, wiper dan lain-lain. Dan yang penting Matic nih dia masih sangat responsif ya. Yang tadi gue bilang kan oli Maticnya juga masih bagus, warnanya masih merah. Dan by the way, kalau misalkan kalian punya Matic kayak Toyota ini Yaris atau Vios, dia oli Maticnya nggak bisa pakai oli Matic yang asal-asalan. Jadi dia udah ada oli Matic dari Toyota. Dia soalnya di dipsticknya tuh ada tulisan WS, World Standard. Jadi udah ada standarnya. Kalau misalkan di Fortuner itu beda lagi standarnya. Jadi kalian harus ngikutin oli Maticnya, harus ngikutin standar dari yang dikasih di dipsticknya itu. Matic nggak ada masalah, responsif, tarikan oke. Dan kemarin sempat gue isi V-Power ya, gue buat nyoba, gue mau ngetes larinya juga masih oke. Gue lari di tol 120 km per jam tuh masih nggak berasa lari segitu, dan RPM-nya sekitar di 2500. Jadi bener-bener kalau performa mesin semuanya normal semua. Udah sih paling itu aja dari feel berkendara. Kesimpulannya mesti peremajaan kaki-kaki, terutama di Terot ya. Di Terot kalau misalkan lu mau biasanya kalau misalkan lu udah bongkar ya lu sekalian aja ganti Terot, ball joint dan long Terot gitu-gitu. Cuman sebenarnya ini penyakitnya di Terot, oblaknya di Terot. Terus ngomongin kelengkapan dokumennya lengkap, STNK, BPKB, faktur, NIK, Form A, kwitansi pembelian Astrido Toyota Pondok Indah juga masih ada, kunci serep 2 buah, buku manual, buku servis masih lengkap, pajak hidup. Pokoknya bener-bener mobil ini lu beli kondisinya, kelengkapan dokumen dan kondisi eksterior, interior, mesin dan lain-lain masih kayak baru, mesin masih banyak segel-segelnya. Jadi bener-bener nggak ada nggak ada cacat untuk ukuran mobil bekas, cuman memang ada PR di kaki-kaki. Sekarang gue bakal langsung kickdown mobil ini buat rasain performa mesin dan responsivitas dari Matic-nya. Nah, dari kickdown tadi, sorry ya, kickdown ini nggak bisa lama-lama soalnya masih banyak mobil di jalanan ini. Dari kickdown tadi udah bisa dirasain
performa mesinnya dia masih bagus, tarikannya masih enak. Terus responsivitas maticnya itu dia nggak ada lag ya. Biasanya kalau misalkan ada lag atau ada selip di maticnya, dia RPM-nya itu ngeraung tinggi, jadi nggak pindah-pindah gigi gitu ibaratnya. Tapi di sini tadi begitu gua gas, RPM-nya tuh langsung menyesuaikan gitu. Jadi naik sebentar terus turun lagi gitu, kayak pindah giginya nggak berasa, tapi ada kelihatan dari si RPM-nya ini turun sedikit habis itu baru naik lagi. Untuk perpindahan gigi yang normalnya matic tuh memang nggak kerasa dikit banget, kerasa dikit perpindahan gigi, cuman nggak sampai jedak jeduk gitu. Kalau misalkan jedak jeduk berarti emang ada kerusakan di maticnya. Jadi sebenarnya gampang ya buat ngecek matic itu bagus apa enggak. Lu bawa aja di jalan lurus terus lu gas, lu down kayak gua tadi, bakal berasa itu maticnya normal apa enggak. Nah, kesimpulannya mobil ini secara eksterior dia full original ya. Dia full original, full kaleng, no dempul sama sekali dan no repaint. Nah, secara interior juga dia full original, joknya di cover dari baru dan masih ada stiker T5C kayak misalkan lu beli mobil-mobil baru tuh yang masih ada stikernya dan ada goresan spidolnya. Dan PR dari mobil ini sendiri cuman di kaki-kaki, terot dan ball joint doang. Jadi kalau gua estimasi terot dan ball joint kira-kira sekitar 500 sampai 700 ribu. Jadi kalau misalkan lo beli online lebih murah sih, cuman lo harus masang sendiri. Tapi kalau misalkan ke tukang kaki 500 sampai 700 ribu udah beres semua dan nggak ada bunyi sama sekali. Kelengkapan surat-suratnya dia ada STNK, BPKB, faktur, NIK, form A, kwitansi, buku manual, buku servis dan kunci serep. Ada fotonya di iklan di Instagram mobilbekasgue.id, kalian bisa langsung lihat di situ fotonya. Nah, sekian aja review singkat dari gua tentang kondisi Toyota Yaris S Matic tahun 2008 yang dijual di mobilbekasgue.id. Oh iya, gua hampir lupa, mobilbekasgue.id lagi ada 2 promo. Yang pertama promo full BBM dan yang kedua promo e-tol gratis. Nah, kalian kalau beli mobil di mobilbekasgue.id kalian bisa milih salah satu promo itu. Nah, sekian aja review singkat dari gua tentang Yaris S Matic tahun 2008 ini. Kalau kalian suka video ini kan boleh tekan tombol like, kalau nggak suka jangan di dislike. Gua pamit undur diri, shining out.